Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Bobroknya kehidupan dan bisnis di dalam penjara seperti yang diungkap aktor Tio Pakusadewo dibenarkan oleh musisi senior yang juga pernah keluar masuk penjara, yaitu Faris Rustamunaf alias Faris RM. Faris yang 3 kali tersandung kasus narkoba seolah menjadi saksi hidup betapa beratnya hidup di lingkungan penjara yang serba dikomersilkan, dari sel tahanan yang disuap menjadi kamar hotel bintang 5 untuk napi tajir sampai kebutuhan yang paling mendasar seperti makanan dan minuman yang dijual dengan harga selangit di dalam penjara. Saat berada di puncak penderitaan di balik bui, pencipta dan pelantun lagu Sakura ini melukiskan penjara sebagai keramaian dalam kesunyian. Lalu benarkah Faris pernah dijebloskan ke sel khusus lantaran berusaha menguak bisnis haram yang terjadi di Hotel Prodeo? Ketika saya di penjara di Cipinang, saya merasakan bisa menuai banyak pelajaran. Penjara kan satu tempat yang semuanya pembenaran, semuanya merasa benar, sementara semuanya kasus. Yeah. So it's a very interesting place to learn something gitu. Ada yang sial, ada yang apes, ada yang bodoh, ada yang emang penjahat dalam penjara gitu, yang kita nggak bisa apa-apa gitu. Penjara itu kan keramaian dalam kesunyian ya. Ramainya minta ampun, tapi sebenarnya hati kita sunyi. Kita sendiri. Di situ justru kita menemukan what doesn't kill you will make you stronger. Betul, 40 tahun terjerat dalam narkoba, dan yang paling berat adalah 14 tahun ketika saya mengkonsumsi heroin dan kokain berbarengan. Sebagai manusia, dari kecil kita hidup dengan berbagai referensi di otak kita. Kita nggak sadar otak kita ini udah mulai ngawur nih. Yang mana yang benar yang kita benerin, yang mana yang salah. Saking banyaknya referensi gitu, saking banyaknya hal yang kita tabrak. Narkoba itu jeleknya bukan bendanya, habit. Kalau pas kita putus barang, harus ada. Jam 3 pagi, ya subuh cari. Jam 1:30 pagi, cari. Gitu. Harus ada. Nah, itu yang jelek. Ya, saat di penjara untuk kedua kali, Faris merasa menyesal lantaran ia terpaksa pasang badan untuk menutupi kesalahan mantan istrinya. Di dalam penjara, Faris merenung panjang dan akhirnya sampai pada keputusan untuk bercerai dengan Oneng Diana Riyadini, wanita yang telah memberinya 3 anak. Karena kapok mengonsumsi narkoba dan trauma masuk bui, Faris tak mau bersentuhan dengan orang-orang yang pernah menggoreskan luka batin selama ia hidup di penjara. Ternyata tidak semua hal yang kita nilai baik adalah hal yang baik. Kita melindungi satu kepentingan yang kita sangka baik buat keluarga misalnya. Kita pasang badan. Ya. Ternyata itu salah. Andai kata pasangan hidup kita juga pengguna, seharusnya bukan kita harus jadi terbawa ke dia untuk melindungi dia. Seperti Mary tahu, mantan istri saya juga pengguna kan. Jadi ternyata tindakan saya sebagai suami melindungi istri, padahal sayanya sudah nggak menggunakan ya. Kasus kedua itu sebetulnya udah nggak terbukti, tapi saya pasang badan untuk melindungi dia. Dan tindakan yang kita sangka baik itu ternyata salah. Ketika seseorang memutuskan untuk berpisah, itu seringkali ya untuk kebaikan keduanya. Betul. Ya kan? Karena kan daripada dipaksakan saling menyakiti, ya lebih baik mungkin menjaga jarak, tapi dua-duanya menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan outputnya pun juga jadi lebih baik. Karena kita nggak ada lagi tuntutan keterikatan. Ya. Yang itu menjadi. Ternyata setelah 32 tahun menikah pun saya merasa bahwa betul anak-anak bisa melihatnya itu sebagai toksik. Ikatan ini udah buruk nih, mendingan dilepas sehingga tidak ada lagi ikatan itu malah membuka tanggung jawab yang lebih terbuka. Ngomong apa adanya, kita nggak ada sungkan-sungkanan lagi, kita nggak ada kewajiban-kewajiban lagi gitu ya. Tapi faktanya anak-anak justru mencapai prestasi terbaik mereka di bidang mereka masing-masing, di pekerjaan mereka masing-masing. Masuk penjara di usia yang tidak lagi muda membuat Faris bisa menahan gejolak sehingga ia tidak ikut-ikutan napi lain yang menjalani bisnis haram di dalam lapas. Seperti yang diungkapkan Tio Pakusadewo dan Faris RM, seorang sipir penjara mengungkap hal-hal aneh bin ajaib yang mungkin hanya ada di lapas Indonesia. Seperti nasi cadong, nasi yang lengket dan bisa mengeras seperti bola bekel bila kena angin,
Air mineral yang seolah wajib dibeli dan harganya berkali lipat dari harga di luar penjara, sampai apotik penjara yang menjual obat-obatan dengan harga fantastis, seolah semua napi berasal dari kalangan berduit. Harganya lebih mahal lah, lebih mahal. Kalau kita beli aqua umpama di luar itu 5.000, di situ bisa 10.000 lah. Oke. Dan itu wajib ya beli itu ya? Nggak ada yang lain, ya itu wajib kita beli. Kecuali ada pilihan lain, mungkin bisa yang lain. Punya siapa itu air mineral? Kalau di brand mereknya sih punya Zera. Oke, mereknya itu ya. Oke. Pertanyaan saya, kata Tio bahwa makanan di situ ada nasi cadong yang kalau 5 menit pertama anget, 5 menit berikutnya kayak bola bekel. Dan itu tidak layak lah. Kalau mau makan makanan enak harus di kantin dan harganya mahal. Betul atau tidak? Betul. Karena memang jatah beras yang ada pada lapas dan rutan di DKI ya jatah yang kualitas paling rendah. Karena memang anggaran yang diberikan negara itu 16.000 rupiah per 3 kali makan. Kalau dihitung kalkulasi itu bisa cukup. Karena umpama kita kan beli di warteg lah. Beli di warteg paling murah nasi pakai telur itu 12.000. Itu kan udah ada biaya keuntungannya. Iya. Ya kan? Terus yang gaji pegawainya udah ada di situ, makanya hasilnya 12.000. Cuma kalau di lapas ini kan yang masak itu napi gitu, cuma bahan bakunya aja yang kelola napi gitu. Jadi kosnya itu pas lah menurut saya, harusnya sih bisa layak dimakan. Harusnya bisa lebih layak daripada itu. Bisa kan, karena dia kan mainnya tender tahunan kan. Kalau nggak salah di lapas itu di DKI itu ya kira-kira 22 M lah setahun. Oke. Apotik di dalam lapas tempat orang makin narkoba, bener nggak itu? Betul. Ada. Ada. Siapa yang ngelola? Kalau yang mengelola biasanya itu napi-napi itu sendiri. Umpama nih, napi itu di luar ini bandar narkoba. Biasanya di dalam itu dia untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mensukseskan vonisnya agar hukumannya rendah itu dia masih jual narkoba. Ada budaya setor menyetor. Ketika pimpinan atas minta setoran, ya wajib lah yang di bawah ini nyari. Ya nyarinya ya begitu. Dia melegalkan sesuatu yang tidak seharusnya. 7 tahun menjadi sipir, banyak praktik menyimpang yang dilihat oleh bintang tamu podcast Uya. Bisnis narkoba menduduki posisi puncak dalam piramida bisnis yang ada di dalam penjara. Di bawahnya ada bisnis lain seperti prostitusi, diskotik dalam penjara, sampai bisnis sewa handphone yang digemari oleh napi kelas bawah yang tidak diperbolehkan menggunakan handphone. Lewat narapidana sidang menggunakan sendal. Itu satu sendal. Yang kedua yang lebih mencengangkan, saya saat itu bersidang sama salah satu public figure. Oke, artis berarti. Artis. Narkoba Tapi pasti. kenal, ya. Pasti narkoba. Ya. Tapi pasti kenal. Iya. Eh, R inisial? Ya. Oke, iya. Dan ternyata dia ini dititipin makanan dari luar, terus dikasih ke dia. Ada tahu goreng, ada tempe, ada ayam. Ternyata di dalam tahu gorengnya ada, kalau bahasanya karena saya bukan pemakai, jadi saya kurang tahu, entah linting atau ampel atau itu intinya ada 3 linting atau 3 ampel itu di dalam tahu tersebut. Di dalam tahu? Di dalam tahu. Ganja. Iya. Dan karena dia ini public figure, ketika pulang ke lapas itu tidak ada body checking.
Tuh, dari sidang tuh pulang Iya, lapas. itu langsung masuk kamar. Hmm. Berbeda dengan orang-orang kayak kita yang disuruh turunin celana, bahkan telanjang Iya. celananya disuruh jongkok. Iya. Sipir-sipir itu tahu nih. Gara-gara menampilkan sisi kelam kehidupan penjara lewat bintang tamu podcastnya, Uya Kuya sampai diteror oleh sejumlah oknum pejabat yang diduga tidak terima dengan isi podcast Uya. Meski begitu, Uya tidak mau men-take down podcast yang diberi titel Lembaga Bantuan Uya itu. Bukannya takut, Uya malah semakin berani menampilkan sejumlah narsum yang punya jam terbang lebih tinggi di dalam penjara. Seperti podcastnya dengan 3 residivis yang dirilis 6 hari lalu. Lalu benarkah Uya sempat dimaki-maki oleh residivis yang sudah 16 kali masuk penjara? Ini sampai Cacat. Sampai cacat. Oke. Kalau Mas? Karena saya kan bisa pegang laptop, saya kan desain grafis juga. Oke. Selama menjadi YouTuber, Uya tidak mau tanggung-tanggung dalam menampilkan materi dan narsum selama tidak melanggar Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Suami dari Astrid Margareta ini ingin berbuat banyak kepada kaum tertindas lewat podcast yang memberikan pencerahan sekaligus informatif dan inspiratif. Setelah menyelamatkan TKI dan mengungkap kebobrokan penjara di Indonesia, adakah target yang lebih besar yang ingin dicapai oleh ayah dari Cinta dan Nino Kuya ini? Kalau saya sih benar-benar murni dari hati gitu loh. Dan akhirnya kemarin saya sempat ngomong di Instagram, di vlog saya kan, akhirnya ada beberapa orang yang tergerak mau masuk bersama saya. Kita buat namanya tim gercep, Mas. Gerak cepat. Dan itu mudah-mudahan ini bisa lebih cepat lagi bagi tugas. Ada yang ke Saudi, ada yang kemana. Ini kemarin ke Malaysia saya juga ditemani oleh 2 orang teman saya. Dan saya harus pulang kemarin kan, 1 orang tetap jaga di sana ngawal karena ada ibu yang mesti dijaga kan. Dan udah intinya mudah-mudahan tim gercep ini bertambah orang yang mau masuk ke sini.